Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi bersama saya, anak-anak sekalian. Tentunya semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Jadi anak-anak sekalian harus giat lagi belajar ya, karena sekarang kita masih melakukan pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, dan tentunya membantu orang tua, dan tentunya berolahraga. Dan jika keluar rumah, silakan jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan, dan tentunya memakai masker. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kita masuk di tema 8, Praja Muda Karana, dengan subtema 2, Aku Anak Mandiri, dengan materi membungkukkan badan dan menirukan gerakan pohon kelapa. Dan tentunya tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, itu yang pertama, setelah mengamati contoh, siswa dapat menjelaskan gerak dengan kelenturan tubuh dominan bagian bawah dan gerakan pohon kelapa tertiup angin dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dengan benar. Nah, kemudian yang kedua, dengan mengamati contoh, siswa dapat mempraktikkan gerak dengan kelenturan tubuh dominan bagian bawah dan gerakan pohon kelapa tertiup angin dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dengan benar. Jadi tentunya kita akan bercerita lagi pada video kita kali ini. Nah, kali ini kita akan melakukan kegiatan menari. Nah, anak-anak sekalian, pernahkah kamu menari tari tempurung? Nah, tentunya kita menyiapkan 2 buah tempurung kelapa. Nah, benturkan kedua bagian punggung tempurung untuk menghasilkan suara. Nah, cara melakukannya seperti ini. Yang pertama, kita menggunakan gerakan tangan. Cara melakukannya itu yang pertama, tepuk 1 kali di sebelah kiri dan kanan secara bergantian. Posisi tangan sejajar dengan bahu. Selanjutnya, tepuk 1 kali di sebelah kiri bawah. Kita lihat videonya ya. Selanjutnya, tepuk 1 kali di sebelah kanan bawah. Nah, selanjutnya itu tepuk 1 kali di sebelah kiri atas. Nah, kemudian yaitu tepuk 1 kali di sebelah kanan atas. Nah, lakukan sambil mengangkat kaki kiri. Kemudian lakukan secara urut dan lakukan gerakan sebanyak 3 kali. Nah, kita bisa melihat animasinya, cara melakukan gerakan tersebut. Kiri bawah, kanan bawah, kiri atas, kanan atas, itu mengangkat kaki. Jadi
Proses awalnya itu yang sini, kemudian kanan bawah, kiri atas, kanan atas sambil mengangkat kaki. Seperti itu menggunakan gerakan tangan. Nah, kemudian selanjutnya itu menggunakan gerakan kaki dan tangan. Cara melakukannya itu satu langkah ke kiri dan satu langkah ke kanan. Lakukan gerakan sampai 4 kali. Pada langkah kedua dan keempat tepukan tempurung. Kalau misalkan kita satu langkah ke kiri, itulah sambil menepukkan tempurung. Ke kiri, ke kanan, nah seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, letakkan kaki kanan di depan. Jadi ini ilustrasi cara melakukannya. Tepukan tempurung 1 kali di depan. Jadi ini gerakannya maju mundur. Nah, kemudian letakkan kaki kiri di depan. Kemudian tepukan tempurung 1 kali di belakang. Seperti yang kita lihat, itu gerakannya maju mundur sambil kaki itu dilangkahkan ke depan dan dilangkahkan ke belakang. Tentunya sambil menepuk tempurung. Nah, kemudian yang terakhir yaitu gerakan kepala. Cara melakukannya yaitu kepala menoleh ke kiri, tepukan tempurung di sebelah kanan, lalu lakukan gerak sebaliknya. Selanjutnya itu kepala menoleh ke kanan, tepukan tempurung di sebelah kiri. Jadi kita berlawanan arah antara tempurung atau tangan kita yang menepuk dengan kepala kita yang menoleh. Kita bisa melihat ilustrasi animasinya, cara melakukan tepuk tempurung menggunakan gerakan kepala. Saya rasa seperti itu untuk menepuk tempurung, dan saya rasa anak sekalian telah memahami. Jika belum memahami, silakan ulangi kembali videonya. Nah, jika tidak ada tempurung kelapa, ganti dengan tepuk tangan. Jadi anak sekalian kita bisa melakukannya. Jikalau tidak ada tempurung kelapa di sekitar kita, kita bisa menggunakan tangan kita itu dengan cara ditepuk. Nah, anggota pramuka yang baik selalu mengenakan seragam dengan rapi. Saat latihan, anggota pramuka selalu berpakaian rapi. Latihan merapikan seragam bagian dari persiapan baris berbaris. Nah, anggota pramuka merapikan seragam mulai dari alas kaki sampai tutup kepala. Nah, berikut kita melihat bagaimana cara merapikan seragam pramuka. Tentunya itu dilakukan yang pertama itu membungkuk, kemudian berdiri dan memegang tutup kepala. Seperti itu cara melakukannya. Nah, selanjutnya kita mencoba berlatih mengikuti gerakan membungkukkan badan. Jadi anak sekalian, gerakan membungkukkan badan sambil menyentuh kaki. Nah, gerakan membungkukkan badan termasuk melatih kelentukan badan. Gerakan membungkukkan badan bertujuan melemaskan otot pinggang. Ini salah satu juga pemanasan ketika kita sedang melakukan kegiatan kepramukaan. Nah, kita bisa melihat itu berdiri kemudian membungkuk dan tangannya itu berada di kanan dan kiri. Nah, cara melakukannya itu yang pertama, berdiri tegap dengan kedua kaki terbuka selebar bahu. Kemudian yang kedua, bungkukkan badan ke depan bawah sampai kedua tangan menyentuh lantai. Pandangan ke arah lutut pertahankan sampai hitungan ke-5. Jadi di sini lutut kita tidak boleh bengkok ya. Jadi harus lurus lutut kita dan tangan kita. Selanjutnya, yang ketiga, kembali ke posisi semula berdiri tegap, kemudian buka kedua kaki selebar bahu. Kemudian yang keempat, bungkukkan badan ke sebelah kiri, kedua tangan menyentuh kaki kiri.
pertahankan sampai hitungan kelima. Jadi kita berhitung 1 sampai 5 setelah kita membungkukkan badan ke sebelah kiri sambil menyentuh kaki kiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kelima, kembali ke posisi semula berdiri tegap. Jadi setelah membungkuk kita berdiri tegap kembali, kemudian buka kedua kaki selebar bahu. Kemudian yang keenam, bungkukkan badan ke sebelah kanan. Seperti ini ya. Kemudian kedua tangan menyentuh kaki kanan. Pertahankan sampai hitungan kelima. Jadi lagi-lagi di sini lutut tidak boleh bengkok. Saya rasa seperti itu ya anak-anak sekalian. Nah, selama melakukan gerakan ini lutut tidak ditekuk alias tidak dibengkokkan, jadi harus lurus. Kemudian yang kedelapan, lakukan gerakan secara berulang-ulang. Jadi kita bisa melakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Nah, seperti ini ilustrasi gerakan membungkukkan badan. Jadi kita berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Berdiri lagi. Bungkuk lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berdiri lagi. Nah, seperti itu ya. Ini yang gerakan awal ke depan, tentunya tangan menyentuh lantai. Nah, ini gerakan membungkukkan badan versi animasi. Jadi anak-anak sekalian, kita akan juga melihat gerakan dari teman kita. Jadi kita bisa melihat nantinya yang mana gerakan yang sudah benar dan yang mana masih perlu perbaikan atau yang masih keliru. Nah, teman kita sedang melakukan gerakan membungkukkan badan. Jadi gerakan ini membungkukkan badan itu termasuk melatih kelentukan badan. Selain itu juga bertujuan melemaskan otot pinggang. Jadi kita harusnya selalu melakukan kegiatan ini secara berulang-ulang. Bisa dilakukan tiap hari. Saya rasa gerakannya sudah dipahami ya dan sudah dimengerti. Jadi anak sekalian, kalian bisa meniru gerakan teman yang sudah benar. Jadi ingat, lutut tidak ditekuk ya, jadi tidak bengkok. Jadi harus lurus. Lutut yang lurus itu akan terasa di bagian paha maupun bagian betis. Selanjutnya, itu mengikuti atau berlatih gerakan membungkukkan badan. Nah, ini yang menyentuh lantai. Jadi kita memegang kaki kiri ataupun ya bisa saja menyentuh lantai, itu tidak jadi persoalan. Intinya kita sudah bisa latihan gerakan membungkukkan badan. Ya, ingat lututnya itu tidak boleh bengkok ya, jadi harus tidak ditekuk, jadi harus lurus. Jadi kita membiasakan untuk lutut itu tidak ditekuk. Nah, seperti itu untuk gerakan membungkuk. Nah, ini dilakukan sampai mungkin 3 kali ataupun 2 kali. Jadi ingat anak sekalian, itu gerakan membungkukkan badan termasuk melatih kelentukan badan. Dan gerakan membungkukkan badan bertujuan melemaskan otot pinggang jika dilakukan dengan benar. Pertama tadi, itu kita membungkukkan badan dan lututnya itu tidak boleh ditekuk alias harus lurus. Lutut yang lurus itu akan terasa di bagian paha dan betis. Nah, seperti itu gerakan membungkukkan badan. Nah, pohon kelapa dapat dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Batang pohon kelapa tinggi dan daunnya lebar. Daunnya melambai-lambai ditiup angin.
Nah, kita akan menirukan gerakan pohon kelapa. Jadi anak sekalian, tentunya kalian juga telah mempraktikkan gerakan pohon kelapa. Itu cara melakukannya, itu yang pertama berdiri dengan tegak. Kemudian yang kedua, angkat kedua tangan ke atas lalu digenggam atau dikepal ya. Kemudian yang ketiga, jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. Keempat, tahan gerakan sampai hitungan kelima. Jadi setelah kita mengepalkan tangan dan jinjit, kita berhitung 1 sampai 5. Kemudian yang selanjutnya, kita juga bisa melakukan gerakan ini ya. Ini sama dengan menirukan gerakan pohon kelapa yang sebelumnya. Yang pertama, berdiri tegak, kemudian angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. Kemudian yang ketiga, jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. 4, miringkan badan ke kiri. Dan kita tahan gerakan sampai hitungan kelima. Jadi setelah kita miringkan badan, kita kembali berhitung 1 sampai 5. Setelah itu kita miringkan badan ke kanan. Dan selanjutnya tahan gerakan sampai hitungan kelima. Setelah kita miringkan badan ke kanan, kita kembali berhitung 1 sampai 5. Dan ke-8 kembali ke posisi berdiri tegak. Saya rasa ini gerakannya sangat mudah karena biasanya kita selalu menirukan gerakan pohon atau gerakan tanaman. Nah, teman kita akan mempraktikkan gerakan ini, itu menirukan gerakan pohon kelapa. Nah, jadi ingat, kaki kita itu jinjit ya, jinjitnya itu setinggi yang kita bisa. Dan tentunya tangan dikepal dan diluruskan. Nah, saya rasa anak-anak sekalian telah bisa melakukan gerakan ini. Jadi anak-anak yang belum praktik, jadi bisa kita praktikkan di rumah. Gerakan menirukan pohon kelapa. Inti pokoknya yaitu kita jinjit dan tangan lurus ke atas dan dikepal ya, atau digenggam. Jadi ini kita juga termasuk melatih keseimbangan. Nah, ini merupakan video terakhir ya. Jadi anak sekalian, apakah kamu dapat menirukan gerak pohon kelapa dengan baik? Jikalau dilihat ya, praktiknya itu sudah bisa kita lakukan dengan baik. Jadi anak sekalian, menirukan gerak pohon kelapa termasuk melatih kelentukan badan. Dan menirukan gerak pohon kelapa bertujuan melemaskan otot pinggang. Jadi anak sekalian, seperti itu materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi untuk tugasnya itu yang pertama, tuliskan cara melakukan gerakan membungkukkan badan. Saya rasa anak-anak sekalian sudah bisa memahaminya. Kemudian yang kedua, tuliskan cara melakukan gerakan menirukan pohon kelapa. Jadi semuanya ada di video ini ya, jadi tidak perlu repot-repot mencari jawabannya. Kemudian yang ketiga, coba praktekkan kedua gerakan tersebut bersama temanmu. Nah, seperti itu materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas kerjasama dari orang tua yang telah mensukseskan pembelajaran jarak jauh pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak sekalian, jika kalian belum memahami, silakan amati kembali videonya, silakan diulang-ulang sampai kita bisa memahaminya dengan baik. Demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul.